Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi kita di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 7 bab 4, Kebinekaan Indonesia, Keragaman Ras dan Antar Golongan, Menjaga Nilai Penting Kebinekaan. Keragaman ras dan antar golongan. Ras disebutkan berasal dari bahasa Prancis yang berarti akar. Dengan demikian, ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisiknya atau fenotipnya. Selain ras, keragaman juga terdapat pada antar golongan masyarakat, baik golongan berdasarkan pilihan politik, kemampuan ekonomi, maupun dari kegiatannya sehari-hari. Semua itu membentuk kebinekaan Indonesia. Keragaman ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas dua ras besar, yakni ras Mongoloid Melayu di wilayah barat, serta Melanesoid Papua di timur. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ras ini berkulit coklat kekuningan dengan rambut lurus dengan tubuh agak kecil. Sementara itu, ras Melanesoid Papua menyebar dari Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan Kei dan Aru. Ras ini berkulit coklat kehitaman, berambut keriting dengan tubuh agak gempal. Di wilayah pesisir Papua hingga Maluku, ras Mongoloid Melayu dan Melanesoid Papua telah bercampur selama berabad-abad. Campuran ras juga terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Australoid yang masih berkerabat dengan ras Melanesoid Papua. Maka banyak suku di Nusa Tenggara Timur berciri seperti berada di antara ras Mongoloid dan Melanesoid. Beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Kubu, dan Sakai di Sumatera hingga orang Tomuna di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara disebut memiliki ras yang berbeda, yakni Wedoid. Ras ini serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka. Ras ini juga sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Adapun suku-suku keturunan asing yang sudah berabad-abad ada di Indonesia, yang dominan adalah keturunan Tiongkok dan bersama keturunan Jepang dan Korea mewakili ras Mongoloid Asiatik. Juga keturunan Arab, India hingga bangsa-bangsa Eropa yang mewakili ras Kaukasoid. Keragaman antar golongan. Golongan itu dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan organisasi dan politik, maupun golongan soal pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Dalam hal ekonomi, golongan masyarakat juga berbeda-beda. Ada orang yang sangat mampu secara ekonomi, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang kurang mampu. Organisasi serta pilihan politik setiap keluarga juga bisa berbeda-beda. Yang satu lebih suka mendukung organisasi tertentu dan memilih suatu partai. Yang satu lagi aktif di organisasi lainnya serta menjadi anggota partai berbeda. Profesi atau jenis pekerjaan juga dapat menjadi golongan yang membeda-bedakan warga. Petani misalnya, bergabung dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, nelayan bergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, wartawan bergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia, dan lain-lain. Menjaga nilai penting kebinekaan. Nilai penting kebinekaan. Karena setiap orang atau kelompok memiliki kelebihan masing-masing, maka tidak ada orang atau kelompok yang boleh merasa lebih hebat dari orang atau kelompok lainnya. Sebaliknya, tidak boleh ada orang atau kelompok yang merasa lebih rendah
dari yang lain karena semuanya sama di hadapan hukum. Hal tersebut dapat diumpamakan dengan lidi dan sapu. Lidi sangat mudah dipatahkan dan hanya punya sedikit manfaat. Tetapi banyak lidi yang dikumpulkan menjadi satu dan diikat sebagai sapu akan menjadi sangat kuat serta memiliki lebih banyak manfaat. Itulah nilai penting kebinekaan Indonesia. Masyarakat yang menutup diri dan menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda tidak akan dapat maju dan malah akan menurun. Hal tersebut berlaku pada setiap kelompok gender, suku, pemeluk agama, juga pada setiap ras maupun golongan. Menjaga kebinekaan, menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda itulah yang harus dilakukan dalam menjaga kebinekaan, baik pada kelompok gender, suku dan budaya, pemeluk agama, juga kelompok ras serta golongan. Hal seperti itu harus dilakukan antar gender. Laki-laki perlu menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan perempuan di berbagai bidang agar bisa maju. Perempuan juga harus melakukan hal serupa dengan laki-laki. Setiap suku dengan budayanya masing-masing juga perlu menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan suku lain dengan budayanya yang berbeda. Semakin kuat keyakinan pada agamanya sendiri, akan semakin mudah menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan umat lain karena tidak takut terpengaruh agama lain. Menghargai, membangun hubungan, dan bekerja sama juga perlu dilakukan suatu kelompok ras dan juga setiap golongan dengan kelompok ras serta golongan lain. Kelebihan satu golongan perlu digabungkan dengan kelebihan kelompok lain hingga masyarakat adil makmur yang menjadi cita-cita kemerdekaan mudah terwujud. Nah, anak-anak sudah selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.